Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya dan alhamdulillah ketemu lagi dengan saya, Faras Surya Nugraha. Di video kali ini teman-teman, saya akan membahas terkait dengan penanganan penyakit saraf tersebut lagi untuk kalian semua. Dan teman-teman, saya cukup prihatin dan cukup miris terkait dengan komentar dari teman-teman yang menderita penyakit saraf tersebut yang memutuskan untuk melakukan operasi. Setelah melakukan operasi, maka rasa sakit dari penyakit saraf tersebut ini justru semakin parah. Bukannya sembuh, tetapi malah semakin parah. Dan di video kali ini, saya akan membahas tuntas terkait dengan pandangan saya sebagai penderita penyakit saraf tersebut yang sekarang sudah sembuh, dan saya sekarang adalah seorang mahasiswa jurusan fisioterapi. Di sini saya akan memberikan sebuah pandangan kepada kalian semua, di mana pandangan ini bisa dijadikan suatu pertimbangan kepada kalian. Apakah benar suatu penyakit saraf tersebut ini bisa sembuh dengan operasi, ataukah justru operasi ini akan menghambat jalannya penyembuhan dari penyakit saraf tersebut? Simak videonya sampai akhir, jangan di skip dan selamat menonton. Baik teman-teman, mari kita bahas satu persatu. Nah, ketika menderita penyakit saraf tersebut, itu identik dengan sebuah rasa nyeri. Rasa nyerinya itu sangat khas teman-teman, yaitu rasa nyeri dimulai dari pinggang, kemudian pantat, kemudian di paha, betis, dan menjalar ke ujung kaki. Nah, sebenarnya sebagai seorang fisioterapi, dalam menyembuhkan suatu penyakit saraf tersebut, dan saya juga memiliki sebuah pengalaman dari penderita penyakit saraf tersebut yang sudah sembuh. Sebenarnya konsep dari menyembuhkan penyakit ini adalah cukup simpel teman-teman, yaitu dengan cara kita menghilangkan sebuah rasa nyerinya. Ketika rasa nyerinya kita bisa hilang atau bisa terbebas dari sebuah rasa nyeri itu, maka itu bisa dikatakan oleh sembuh dari penyakit saraf tersebut. Nah, sekarang problematikanya yang kita hadapi yaitu bagaimana cara menyembuhkannya atau menghilangkan sebuah rasa nyerinya itu. Nah, ketika kita berobat di medis dan dokter itu mengatakan bahwa penyakit saraf tersebut ini sudah kronis, maka dokter akan menyarankan untuk operasi. Nah, ketika kita berobat kepada fisioterapi, berobat kepada ahli-ahli di bidang gerak, nah itu akan mengatakan bahwa jangan mengikuti saran dokter, yaitu operasi. Nah, mari kita bahas dalam video ini. Saya akan memberikan sebuah gambaran kepada kalian, mulai dari tidak dioperasi terlebih dahulu dan dilanjutkan pembahasan yaitu dengan operasi. Oke, simak videonya teman. Baik teman-teman, mari kita bahas satu persatu, dimulai dari tidak dioperasi terlebih dahulu. Biasanya nih, seorang fisioterapi atau ahli-ahli di bidang gerak merekomendasikan kepada pasien untuk tidak mengikuti saran dokter dan melakukan sebuah latihan-latihan untuk bisa menyembuhkan secara bertahap, yaitu menyembuhkan penyakit saraf tersebut. Nah, alasannya teman-teman, tubuh kita kan tersusun dari tulang belakang, yaitu punggung ini kan tersusun dari tulang belakang, yaitu dinamakan vertebrae. Nah, di dalam vertebrae itu ada sebuah saraf besar teman-teman yang dimulai dari otak sini hingga ke bawah, hingga ke bagian pantat. Nah, saraf tersebut itu kan adanya sebuah penyempitan dari tulang yang menekan suatu bantalan tulang itu sehingga menonjol. Nah, begini teman-teman, menonjol menyentuh saraf besar tersebut. Nah, saraf besar ini kan cukup banyak teman-teman di dalam tubuh kita, ribuan bahkan sampai jutaan. Ketika dioperasi teman-teman, itu sangat berbahaya dan sangat minim keberhasilannya. Karena apa? Karena untuk operasi itu sendiri hanya memotong suatu tonjolannya, bukan untuk menyembuhkan, tetapi hanya memotong tonjolannya. Dan besar kemungkinan ketika setelah melakukan suatu operasi, maka akan timbul sebuah rasa nyeri lagi teman-teman. Karena adanya iritasi atas potongan itu juga bisa, ataukah adanya penyempitan lagi sehingga menonjol lagi di bagian saraf. Nah, itulah mengapa teman-teman seorang ahli gerak itu merekomendasikan untuk melakukan latihan-latihan terlebih dahulu aja. Jangan mengikuti saran dokter. Nah, di tulang belakang itu kan banyak saraf. Kalau
memang operasinya benar, ya kita akan terbebas dari penyakit suatu rasa nyeri yang disebabkan oleh penyakit saraf tersebut. Tetapi kalau salah, maka sarafnya bisa saja terkena dengan siletan atau terkena dampak dari operasi itu, maka akan menyebabkan kita lumpuh, menyebabkan kita mengalami stroke dan lain sebagainya. Karena di tulang belakang itu sangat rawan dan memang jangan sampai untuk dioperasi karena susunannya memang banyak sekali ribuan saraf-sarafnya yang ada di sana. Sehingga menurut saya dan berdasarkan pengalaman saya pribadi menderita penyakit saraf tersebut, alangkah baiknya kalian tidak melakukan operasi terlebih dahulu dan dimulai dengan melakukan suatu latihan-latihan, sehingga ketika kalian melakukan latihan tonjolannya ini akan semakin hari semakin bisa gini teman-teman. Nah, ketika tonjolannya begini, itu kan kita tidak merasakan sebuah rasa nyeri atau bisa dikatakan sembuh dari penyakit saraf tersebut. Nah, bisa begini teman-teman. Jadi, kalau menderita penyakit saraf tersebut teman-teman, alangkah baiknya jangan dioperasi, tetapi melakukan suatu gerakan peregangan, melakukan berenang. Ketika berenang itu cukup bagus teman-teman, karena apa? Karena kan tulang belakang itu kan gerak. Ketika tulang belakang gerak, itu kan penyempitan itu kan akan ada ruang teman-teman. Ketika ada ruang, maka lumbalnya itu akan kembali begini, sehingga akan menyebabkan kita terbebas dari rasa nyeri. Nah, itulah alasan jika tidak dioperasi teman-teman. Kita bahas terkait dengan ketika sudah terlanjur untuk melakukan suatu operasi. Nah, sebenarnya teman-teman, ketika melakukan suatu operasi itu tidak menutup kemungkinan juga bahkan bisa menyembuhkan penyakit saraf tersebut. Nah, sebenarnya operasi itu juga memang bisa menyembuhkan penyakit saraf tersebut. Tetapi kasusnya yang sudah dialami dan di luar sana di prakteknya itu, ketika sudah melakukan operasi tetapi justru malah tambah sakit atau tidak sembuh. Nah, itu karena apa? Itu rasa nyerinya itu ketika dioperasi itu kan, walaupun memang tonjolannya memang sudah dibuang, sudah tidak ada tonjolan, sehingga kan begini, tidak ada yang menyentuh saraf. Bisa jadi itu sarafnya yang teriritasi oleh operasi itu. Nah, kemudian bisa jadi lumbalnya juga ada iritasi akibat potongan itu. Itu juga bisa menyebabkan rasa nyeri. Nah, itulah alasannya teman-teman. Bagi kalian yang masih memikirkan jalan utamanya menyembuhkan penyakit saraf tersebut itu dengan operasi. Nah, bagi kalian nih yang sudah terlanjur melakukan suatu operasi tetapi tidak menyembuhkan tetapi justru tambah sakit. Nah, saran saya nih bagi kalian penderita penyakit saraf tersebut ini, yang pertama, ketika sudah terlanjur melakukan operasi, jangan pernah menyesali suatu keputusan yang telah kalian ambil. Jadi ketika mengambil keputusan untuk operasi dan tidak sembuh, maka jangan pernah menyesalinya. Karena apa? Menyesalinya hanya akan membuat kita down atau jatuh, sehingga ketika sudah operasi dan adanya rasa sakit itu akan menyebabkan kita down ataupun turun, dan kita tidak berputus asa untuk melakukan pengobatan. Nah, saran saya jangan down. Kemudian yang kedua, mulai niatkan dalam diri kita pribadi, yaitu untuk bisa berusaha semaksimal mungkin untuk bisa bebas dari rasa nyeri. Nah, kuncinya satu, yaitu ketika bebas dari rasa nyeri, yaitu kita bisa dikatakan sembuh dari penyakit saraf tersebut. Nah, itu niatkan dalam hati. Kemudian yang ketiga, mulai dari sebuah gerakan-gerakan ringan terlebih dahulu, gerakan-gerakan yang berfokus untuk meregangkan suatu tulang belakang. Nah, di video ini saya sudah membagikan, kalian bisa melihatnya atau nanti saya akan sertakan di link deskripsi di playlist teman-teman. Kalian fokus untuk meregangkan suatu tulang belakang. Ketika tulang belakang ini regang, di tengah tulang belakang ini kan
ada lumbal, ketika regang ini kan lumbalnya nanti kan ada suatu celah. Ketika ada celah, maka kalian akan merasakan sebuah enak karena tidak ada tonjolan, tidak ada penekanan yang berlebihan pada lumbal, sehingga teman-teman kita tidak akan merasakan sebuah rasa nyeri. Nah, itulah alasan mengapa saya terus menekankan kepada kalian untuk melakukan suatu latihan-latihan sehingga teman-teman bisa bertahap dalam penyembuhan penyakit saraf tersebut. Memang dalam menangani sebuah penyakit saraf tersebut ini tidak instan, tetapi ketika kalian melakukan suatu latihan secara rutin, maka penyakit saraf tersebut kalian perlahan-lahan akan aman dibandingkan dengan kalian tidak melakukan suatu latihan, melakukan suatu gerakan-gerakan. Karena apa? Karena justru nantinya akan membahayakan diri kalian. Nah, teman-teman, mungkin cukup sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.